Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mencoba mengoprek terkait dengan kelistrikan di mobil ya. Khususnya ini untuk mobil Hyundai Bimanta Cakra atau untuk Accent series pertama X3. Di sini terjadi adanya kebocoran arus. Jadi artinya ketika mobil ini tidak dinyalakan ataupun tidak ada kegiatan di mobil ini didiamkan 2-3 hari, akinya aki tekor ya, jadi nggak bisa di started atau gimana. Nah, untuk mengeceknya kita harus pakai satu alat yang dimana ini sangat fungsional, yaitu adalah avometer atau multimeter ya. Biasanya di toko-toko elektronik banyak ini kita silakan kalian cari yang digital. Harganya itu ada variatif ya, ada yang di atas 100.000 atau yang di bawah 100.000 itu banyak. Nah, untuk caranya kalian harus arahkan ini ke arah ampere ya, miliampere, arahkan ke miliampere. Jadi nanti kita akan mencoba mengukur berapa ampere yang terbaca ketika mobil ini standby, atau artinya mobil tidak menyala. Harusnya untuk angka aki ketika mobil tidak menyala, ampernya itu ada di kisaran 0,01 sampai 0,07. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau ada kelebihan nilai ampere yang terbaca, maka nanti itu sudah dinyatakan kebocoran arus. Sehingga 2-3 atau 4 hari mobil tidak dinyalakan, aki akan tekor. Nah, cara ngecek di sini tinggal probe merahnya diarahkan ke sambungan terminal untuk min. Kemudian untuk akinya kita arahkan ke terminal negatif dari aki. Nah, kita lihat cek untuk apa ini. Nah, kita cek aki, pembacaan dari ampernya ini sebesar 0,3 ya. Artinya ini sudah lebih beban. Jadi mobil ini sudah memakan arus sebesar 0,3 miliampere. Ini nanti kalau misalkan didiamkan selama 2-3 hari ke depan, aki akan terkuras. Nah, caranya ngecek, kita harus cek satu persatu dari relay yang ada di sini atau sekringnya. Sekringnya ada di sini. Mana kira-kira bagian yang menjadikan itu bocor arusnya. Pertama di sini kita lihat untuk udah mati. Ini baterai, power window, radiator. Biasanya itu ada di beberapa bagian radiator, power window, karena ini untuk perkabelannya sudah dirombak karena ada beberapa relay maupun sekring yang terbakar. Ini dari pemilik sebelumnya sudah dirombak. Ini sebenarnya sudah saya rombak, cuman sudah saya benerin ya. Sebelum saya buat video ini sudah saya benerin, cuman ini sebagai tutorial, maka saya coba untuk akalin supaya ini bisa terbaca bahwa ada kebocoran arus. Nah, caranya tinggal cek satu persatu, ini dicabut. Nanti kira-kira dia turun atau enggak. Nah, di sini tidak turun, hanya turun sebesar 0,0. Nah, ini kita harus cabut satu persatu nih. Enggak ada reaksi. Oke, kita lanjut yang di sini ada reaksi, dia nyampe 0,01. Dan ketika saya mencabut sekring yang ini, bagian ini kita lihat ini sekring bagian apa ya. Ini sekring bagian radiator, artinya ini masuk ke kipas ya.
Ini sambungan untuk standby kipas. Nah, kita coba cek kenapa dia terhubung. Nah, kita cek di sini adalah untuk relay dari kipas radiator ya. Kipas radiator ini coba saya cek. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini sudah saya rombak sebelumnya, sebelum saya buat video ini. Cuman ini sebagai tutorial saja untuk mengecek apakah ada kebocoran di mobil-mobil kalian, terutama mobil tua. Dan ini kebetulan saya punya mobil Essen untuk X3. Ini kalau kita cabut, coba ya relaynya. Nah, ini saya coba sabut. Nah, kita coba, ini yang memang sengaja saya salahkan jalurnya untuk sebagai percobaan saja, tutorial. Nah, ini kita lihat kenapa saya salahkan, karena harusnya di sini itu kan ada pin 87. Nah, ini sebagai edukasi buat teman-teman semuanya. Di sini ini 87, di sini 30. Ini adalah pin untuk arah aki standby, kemudian ini arah ke kipas radiator. Nah, untuk dua jalur relay ini adalah pin untuk sinyal dari ECU. Ini adalah sinyal VCC atau 12 volt ketika kunci on. Oke, gitu ya. Ini sudah ada posisinya. Nah, ini gambar relaynya 85 ini untuk sinyalnya. Ini untuk VCC 12 volt. Nah, di sini 87 itu nanti kita sambungkan ke aki. Mohon maaf, boleh bolak-balik. Kalau ini bisa yang 87 ke kipas radiator, ini ke akinya, atau kebalikan, ini akinya, ini kipas radiator. Yang penting ini adalah salah satu yang dihubungkan ke kipas radiator. Yang ini untuk sinyalnya. Nah, kebetulan kita cek ya, kenapa kok saya tahu. Di sini kita cek dalam kondisi keadaan ini bunyi. Nah, kita cek di sini jalurnya itu di mana sih benarnya dia. Kita cek ya, dia ini harusnya sekring ini harusnya masuk ke bagian ke 87 atau 30, yang ini disambungkan ke kipas, malah terhubung ke sini yang standby untuk kontak on. Maka ketika ini disambungkan ke sini, dia terhubung ya. Ini sinyal harus terhubung, harusnya tidak boleh terhubung. Jadi ini kita harus pindah ke posisi ini. Jadi yang sinyalnya ini harusnya posisinya di sini, akinya posisinya harusnya di sini. Ini kebalik. Ini memang sengaja saya terbalikan untuk edukasi bagi teman-teman semuanya kalau terdapat kebocoran arus. Nah, kita coba ini coba saya benarkan dulu posisinya. Oke. Jadi di sini tadi sudah saya benarkan karena saya tidak ada teman untuk merekam. Saya pause dulu dari videonya tadi ya. Nah, kemudian ini saya sudah pindah, yang dari sini saya pindah ke sini, ini ke sini.
Ini posisinya itu menyesuaikan posisi relaynya ya. Kalau relaynya ini posisinya 85 sama 86, ini adalah input dari ECU-nya. Ini adalah sumber dari aki ke perangkat. Nah, ini fungsinya relay itu seperti itu. Nah, ini saya cek, ini sudah tidak bunyi, yang bunyi ada di sini. Nah, ini karena ini standby untuk arah ke aki, ini ke kipas, ini untuk sinyal. Ini dari kunci kontak on, ini untuk sinyal ECU ketika sinyal suhu ECT-nya sudah mencapai limitnya, kipas harus menyala. Nah, ini nanti ada sinyalnya, dia masuk ke sinyal ground. Kita sambung kembali, ya nih. Nah, oke, kemudian kita arahkan ke ampere lagi. Di sini saya sambungkan lagi ke posisi negatif, kemudian ini kita sambungkan. Nah, sudah, ini kebocoran arusnya sudah tidak ada, sudah terbaca 0,01. Oke ya, baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat atau video bagaimana edukasi ini terkait dengan mobil Hyundai Bimantara Cakra atau Accent X3 yang mengalami aki tekor ketika tidak di start ataupun didiamkan di beberapa hari kemudian terus tidak jalan, bisa saja itu terjadi karena ada kebocoran arus, atau ketika kita membuka pintu atau semacamnya yang itu terhubung pada indikator baterai atau lampu menyala, itu bisa juga mengakibatkan aki tekor. Oke, see you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.